Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin tahirin. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha thumma kunta wa'ad bi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khuluqin nasi bi khuluqin hasanin. Sadaqallahul adzim. Puji syukur hanya milik Allah. Salawat salam mudah-mudahan senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, hari ini kita masih diberi Allah banyak kenikmatan, berbagai macam kenikmatan, tetapi kita tidak pernah menyadari bahwa kita diberi banyak kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka untuk menambah rasa syukur dan keberkahan hidup kita, marilah kita bersama-sama awali pengajian ini, taklim ini dengan membaca Quran. Ila hadiniya wa ala kullaniatan salihah ibarakana ala maghfiratana wa rahmatana min barakati suratul fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Ar-Rahmanirrahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Alhamdulillah, hari ini mungkin seperti yang kita lihat yang daftar diklat Ramadan itu cuma 50. Ya. Ya, karena itulah manusia. Ada satu hadis menceritakan ada orang yang 60 tahun beribadah. Sholat malam, Ramadan tidak pernah lewat, duha tidak pernah lewat. Ibadah-ibadah dilakoni semua, baca Quran setiap hari. Sampai di akhirat, saat dihisab tidak ada satupun amal yang dia peroleh. Semua amalnya itu hangus. Dia bingung, loh, kok amal-amal saya nggak ada? Padahal saya sudah berpuasa, saya sudah sholat selama 60 tahun. Ada satu yang mereka lupa, bahwa ibadah mereka kebanyakan itu sekedar gugur kewajiban. Jadi penghalang orang, yang paling utama menjadi penghalang orang untuk menempuh jalan kebaikan, untuk menempuh hidayah Allah itu tersandung yang paling utama namanya ubud dunya. Kadang badannya sholat, badannya rukuk, badannya sujud, tapi hatinya
pikirannya sudah ke arah duniawi. Itu disampaikan sama Allah dalam Al-Quran surat Hud ayat 15, 16, surat Al-Isra, surat Asy-Syu'ara. Allah tegas menyatakan, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwafi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yub'atsun." Man kana yuridul hayatad dunya, barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia, wa zinataha, dan segala perhiasan yang ada di bumi ini, di muka bumi ini, di dunia ini, mau mobil bagus, mau mobil banyak, mau istri banyak, mau duit banyak, mau apapun, mau semuanya serba indah. Allah janjikan, nuwafi ilaihim a'malahum, aku akan memberikan semua yang mereka inginkan di dunia. Jadi mereka yang angan-angankan di dunia itu mereka inginkan. Tetapi Allah sudah memberikan semua yang mereka inginkan dengan sempurna, dan mereka sedikit pun wahum fiha la yuhsun, tidak ada yang terlewat. Allah tidak pernah merugikan dia. Semua yang diinginkan, semua yang diangan-angankan itu diberi semua oleh Allah. Tidak ada satu pun yang terlewat. Ini yang katanya orang itu banyak tidak sadar, diberi istidrak. Dikasih harta, dikasih kesehatan, nggak pernah sakit, nggak pernah ada ujian, nggak pernah ada apapun dalam hidupnya, enak terus. Tapi sesungguhnya mereka itu mendapat istidrak, artinya jauh dari Allah. Ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati, kata Allah. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh bagian apapun di akhirat nanti. Jadi Al-Quran sudah tegas mengatakan, ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illan nar. Jadi mereka di akhirat itu tidak mendapatkan apapun kecuali neraka. Wa habita ma sana'u fiha wa batilu ma kanu ya'malun. Jadi mereka tidak mendapatkan apa-apa kecuali neraka di akhirat, dan sia-sialah, kata Allah, habita ma sana'u fiha batilun ma kanu ya'malun. Semua amal yang dia kerjakan di dunia itu, salatnya, puasanya, apapun, tidak bernilai sedikit pun di sisi Allah. Maka orang kadang tidak paham dengan istilah zuhud. Zuhud itu bukan orang nggak boleh punya mobil, nggak boleh punya rumah mewah. Zuhud itu bukan berarti dia nggak boleh kaya. Zuhud itu orang yang punya segala-galanya tapi nggak merasa punya. Itu zuhud. Jadi lah anak orang miskin, ada mobil, ada duit akar, ada omah apik, ngomong zuhud itu salah. Itu orang zuhud bukan. Orang yang zuhud itu orang yang segalanya punya, tapi tidak merasa punya gitu loh. Punya mobil banyak, enjoy aja naik beca, enjoy aja jalan kaki, enjoy aja naik bis. Tidak pusing dia. Tidak pernah di hatinya itu kegandolan dunia itu nggak ada. Itu kan pernah saya sampaikan dalam pengajian yang beberapa waktu lalu. Ada seorang murid, seorang ahli belajar pada seorang ahli sufi di Madinah. Gurunya itu nggak punya apa-apa. Rumahnya biasa, lantainya dari tanah, biasa banget. Nggak punya apapun. Kemudian dia mendengar di negeri Syam itu ada seorang sufi yang sangat terkenal. Maka si murid ini datang kepada gurunya. Wahai saya mohon izin, saya nanti kalau sudah lulus dari sini, selesai dari sini,
Saya kepingin ke negeri Syam, mau belajar kepada saya ini. Apa kata gurunya? Kalau begitu jangan nunggu lulus, sekarang aja kau berangkat ke sana. Berangkat ke negeri Syam. Sampai di negeri Syam dia tanya, rumah Syekh Fulan ini di mana? Oh itu Pak. Mentok ada istana raja besar. Di samping pagar istana raja itu rumahnya Syekh itu yang Anda cari. Sampai di sana terkejut dia. Rumah Syekh yang dicari ini rumahnya kayak istana raja, besar banget. Luar biasa. Bingung, apa enggak salah? Katanya ini orang ahli sufi. Kok begini? Begitu dia mau ketok pintu pagar, sudah keluar itu gurunya. Assalamualaikum, wahai Abdullah. Kaget tuh, kok tahu nama saya? Masuk. Ta'al, diajak masuk. Masuk, bingung dia lihat perabotannya, lihat karpetnya, serba mewah semua. Sudah, jangan lihat ini. Kamu kan belum sholat duhur tadi. Ayo kita sholat dulu ya. Diajak sholat. Saya sengaja tidak sholat tadi, nunggu kamu. Kita berjamaah berdua. Sholat. Nah, setelah selesai sholat, guru itu ambil satu air di gelas, dibawa. Saya lihat kamu dari tadi mengagumi semua ini, bingung. Ya, kamu pengen tahu jawabannya. Baik, kamu bawa gelas ini, kamu pegang, ayo jalan sama saya. Jangan sampai air di gelas itu tumpah sedikit pun. Kalau sampai air di gelas itu sedikit saja tumpah, kamu tidak akan pernah tahu jawabannya. Baik, jalan. Sambil jalan, si sayanya ini cerita. Ini jembatan emas ini. Dari istana tadi itu menuju istana di atas bukit itu. Jadi raja itu kalau mau dari istana sini ke istirahat di atas bukit lewat jembatan emas ini. Ini jembatan pelangi. Ini untuk putri-putri raja. Masing-masing punya jembatan sendiri menuju istananya di atas bukit. Bagus ya? Jawab siaran, iya bagus. Bagus. Sampai jalan, sampai jauh, sampai rumah. Hampir 1 jam dia jalan. Sampai di rumah ditanya, bagaimana tadi saya tunjukin kamu yang ini, yang itu. Ya saya cuma iya aja. Ya nggak bisa lihat, gimana bisa lihat? Orang saya mempertahankan air di gelas ini supaya nggak tumpah. Saya konsentrasi di air ini supaya nggak ada yang tumpah. Sebagaimana pesan panjenengan. Kalau air ini tumpah, saya nggak tahu jawabannya, maka saya pertahankan ini. Bagus. Saya juga seperti itu. Saya nggak kemana-mana hati saya. Hati saya tertuju sepenuhnya kepada Allah. Pikiran saya tertuju sepenuhnya kepada Allah. Tidak pernah saya berpikir tentang rumah mega ini, nggak pernah kata dia. Semua ini datang sendiri, orang datang ke sini. Saya bangun, monggo. Saya kasih ini, monggo. Saya kasih karpet, iya. Saya kasih sofa yang bagus, ya. Semua saya iakan. Tapi hati dan pikiran saya hanya tertuju pada zat yang maha kuasa. Dan tidak pernah saya nikmati semua ini. Saya masih menikmati hidup sebagaimana hidupnya guru besar saya, Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dia ajak ke belakang rumah. Dia bangun gubuk kecil. Di bawahnya beralaskan daun-daun kurma ditata untuk tidur dia situ. Itu zuhud, Pak. Jadi zuhud itu bukan orang miskin, bukan orang tidak punya apa-apa. Zuhud itu orang yang punya segalanya, tapi hatinya tidak sama sekali termasuki oleh dunia duniawi itu. Maka kata Imam Syafi'i, bila ingin duniamu berkah, jangan kau taruh hati, taruhlah di telapak tanganmu. Kalau nggak kuat lugur, jatuh, mengalir kemana-mana. Tapi kalau dunia kamu letakkan di hatimu, semakin banyak semakin nyesekin.
akan ada puasnya sampai kamu mati. Jadi barang siapa yang bersungguh-sungguh dalam kehidupan dunia itu, dia nggak akan mendapat apa-apa dari akhiratnya. 1 hektar kita tanami padi, pasti rumput tumbuh banyak di situ. Tapi 10 hektar kita tanami rumput, tidak akan pernah 1 padi pun tumbuh di atas rumput. Itu yang dilupakan sama banyak orang. Dan surat Hud ini sebagai jawaban. Mangkana yuridul hayatad dunya, kata Allah. Barang siapa yang hidupnya mau mengikiri dunya tok, sing dipikir dunya, sing dihitung dunya, sing diangan-angan dunya, sing diinginkan kehidupan dunia dan segala zinataha, segala perhiasan dunia, Allah pasti berikan. Ini Allah sendiri yang jawab. Nuwafi ilaihim ahmalahum fiha. Semua yang dia kerjakan aku beri, tak sempurna, tidak tak kurangi sedikit pun, kata Allah. Semuanya dijawab, diberi. Fiha la yubkhasun. Tidak ada satupun yang terlewat. Semua yang diingin dikasih, semua diingin dikasih. Tapi ulaikal ladzina laisa lahum fi akhirati illan nar. Mereka itu di akhirat nanti enggak dapat apa-apa kecuali dapat neraka. Nah, ini yang menjadi permasalahan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita ini sudah puasa, bertahun-tahun puasa, berkali-kali puasa. Puasa itu kan jelas. Perintah utama diperintahkannya manusia untuk berpuasa itu tidak lain untuk menjadi orang bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, aku perintahkan kalian, aku wajibkan kalian untuk berpuasa sebagaimana orang-orang dahulu itu puasa. Jangan dikira orang dahulu tidak puasa. Makanya kan sudah saya katakan, orang salah kaprah. Islam itu datang mulai adanya Nabi Allah Adam alaihissalam. Adam itu sudah Islam, Adam itu sudah haji, Adam itu sudah puasa. Cuman puasanya beda dengan umat Rasulullah, hajinya beda dengan umat Rasulullah. Ada perbaikan, ada perbaruan, ada penyempurnaan ibadah. Di perintah puasa itu cuma satu tujuan puasa itu, enggak ada yang lain. Jadi orang bertakwa. Nah, kita enggak pernah muhasabah. Setelah puasa apa yang kita peroleh dari puasa itu? Orang bertakwa itu hidupnya enak kok. Orang bertakwa itu hidupnya pasti enak. Itu jaminan Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Itu janji Allah. Barang siapa yang benar-benar bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhrajan. Allah keluarkan dia dari segala kesulitan hidup. Hidupnya enggak pernah sulit. Lagi sering-sering ngentit, sering-sering ngapusi, sering-sering golek-golek duit gak halal dan sebagainya. Posone ning ndi coba? Masih kemrumbung golek sing enggak. Menjatuhkan orang lain sampai mengambil hak orang lain. Macam-macam. Orang bertakwa itu tidak ada. Ya ja'alahu makhrajan. Allah keluarkan dia dari segala kesempatan hidup. Wa yarzuhu, bukan yarzuku di situ. Wa rizquhu jamak. Dari diberikan rezeki min haisu, dari arah mana-mana, dari arah belakang, depan, kiri, kanan, atas. Ini janji Allah di saat tolak itu disebutkan. Aku berikan rezeki min haisu, dari arah-arah mana, layak tasib, yang tidak pernah disangka-sangka. Loh, aku mau mek modal 1000 loh, kok iso oleh 50.000. Lu modalku mek 1.000 kok jadi 1 juta gitu. Ini orang bertakwa. Malah dia bingung.
Dia tidak berharap dunia, tidak berharap lebih. Dia hanya menginginkan cukup dalam hidup berkah. Tapi Allah berikan lebih. Orang bertakwa itu hatinya lembut, pemaaf, gak suka ngadu domba orang, gak suka rasani orang, gak suka untuk mencaci maki orang, memfitnah. Gak ada orang bertakwa seperti itu gak ada. Itu Quran yang ngomong, bukan saya. Orang bertakwa itu hatinya lembut. Orang bertakwa itu penuh kasih sayang. Coba sekarang ini, bodoh Islam saling menghujat, saling menyalahkan. Ya kan? Ada imam masjid dibunuh, dibacok, katanya orang gila. Ada ustadz diadang di jalan, dibacok, yang bacok orang gila. Giliran gereja ada yang ngebom, teroris. Saya ngomong Islam, lucu kan? Loh, nggak ngomong gila dia. Kalau saya bilang, orang ngebom gereja itu orang gila. Lebih gila dari yang baca ustadz. Kenapa? Tidak ada ajaran Islam untuk ngebom, itu nggak ada. Dalam ajaran Islam itu, ngebom itu hanya boleh di Darul Harbs, di medan perang. Di luar medan perang itu haram hukumnya. Berkali-kali saya tegaskan, haram. Islam itu ngatur, jihad itu ada rukunnya. Jangan haji ada rukunnya, ada wajibnya, ada sunahnya. Sholat ada rukunnya, ada wajibnya, ada sunahnya. Jihad pun ada rukunnya, ada wajibnya, ada sunahnya. Gak asal. Di rumah itu dihuni musuh-musuh Islam itu. Kita mau bom rumah itu, gak boleh. Asal bom, gak boleh. Kirim dulu telik sandi. Disingkirkan orang-orang yang gak berdosa. Dibisikin, hati-hati. Kamu pergi jauh dulu. Ini rumah ini dihuni orang-orang yang akan kita habisin. Musuh-musuh Islam. Kamu pergi yang jauh. Sampai steril betul. Betul-betul steril, dibom. Itu aturan. Ganggu agama lain itu haram. Gak boleh. Mendakwakan Islam kepada orang yang bukan Islam pun tidak boleh. Itu ajaran Islam. Bu Teguh ini sudah jelas Katolik. Saya datang mendakwahi. Oh, tidak boleh. Tidak boleh. Jangan kau dakwakan agama kepada orang yang sudah punya agama. Tetapi kalau Bu Teguh datang ke saya konsultasi tentang agama, tanya tentang Islam, saya wajib memberitahu. Lo kok malah ngebom gereja? Oh, gila itu. Yang nggak berani ngomong itu orang gila ya sama gilanya. Orang beda. Nggak ada teroris itu. Teroris itu menteror orang yang jahat sama orang jahat, teroris. Ini karena dia nggak bertakwa kepada orang. Bertakwa itu bicaranya selalu benar, sesuai dengan kaidah-kaidah yang diajarkan Allah dan Rasul. Itu sudah jelas. Qulu qaulan sadida. Di surat Al-Ahzab itu kan jelas, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qaulan sadida. Ucapkan ucapan yang benar, yang baik. Kalau salah katakan salah, enggak salah ya katakan enggak salah. Benar katakan benar, enggak benar ya katakan enggak benar. Jadi hal pertama yang menghalangi manusia untuk mencapai kesempurnaan ibadah menuju akhirat yang benar, yang kekal. Itu yang pertama, masalah duniawi. Orang enggak berani meninggalkan masalah dunia. Di surat Al-Isra ayat 18. Allah tegaskan lagi, "Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasa'u liman yurid." Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasya'u liman nurid. Barang siapa yang menghendaki kehidupan saat ini, kehidupan duniawi ini, kami segerakan baginya, kata Allah, semua yang mereka inginkan. Liman nurid,
Segala yang diinginkan itu segerakan, Bang. Summa ja'alna lahu jahannam. Tapi nanti mereka kembali ke akhirat itu masuk ke neraka jahanam. Orang yang pikirannya, hatinya, angan-angannya, segala yang ini yang itu gitu, medonya tak wedi rugi, arep sedekah wedi rugi, arep nyumbang masjid wedi rugi, arep ngene wedi rugi, sembarang dihitung. Itu diancam summa ja'alna lahu jahannam. Kalau tadi di surat Hud ayat 15-16 itu Allah tegaskan ditolak semua amalnya. Semua amal ibadahnya ditolak. Sholatnya, puasanya, apanya. Enggak ada nilai di sisi Allah. Di sini lebih tegas lagi Allah katakan. Tak wenehi kabeh sing diingino, apapun yang diinginkan diberi, tapi summa ja'alna lahu jahannam. Kelak dia kembali ke akhirat itu tempatnya di neraka jahanam. Yang paling ngeri, Pak. Paling ngeri. Bukan cuma masuk neraka jahanamnya. Masuknya yang ini. Yaslaha madmuman madkhura. Bayangin. Sudah masuk neraka jahanam. Dia memasuki neraka itu dalam keadaan yaslaha madmuman madkhura, dalam keadaan terhina dan terusir. Coba bayangin, Bu. Kita ini pasti mati, Pak. Suka nggak suka mati. Sama mau terpaksa atau dipaksa tetap mati. Kita ini pasti mati, tinggal tunggu waktu. Semua kembali ke akhirat, semua yang ada kita tinggal. Tetapi bagi orang-orang yang hatinya, pikirannya, semuanya tertuju dunia. Mereka masuk ke neraka jahanam. Kalau masuk istana diusir. Masuk istana dihinakan karena pakaiannya nggak sesuai dengan pakaian orang istana. Pak, wajar nggak? Wajar nggak? Ini mlebu neraka. Mlebu nanggone putri cempong. Pembuangan sampah diusir. Dihina-hinakan, bayangin. Madmuman maskhura. Mereka memasuki neraka jahanam ini dalam keadaan terhina dan terusir. Penduduk neraka lo gak suka sama dia. Ngalih. Urip ngurusin dunia tok. Padahal ya bodoh asli ini. Bodoh-bodoh di neraka ya. Tetapi wamang aradal akhirah. Barang siapa yang benar-benar hidup untuk akhirat, berpikir untuk mati, golek sangune mati, golek sangune akhirat, duwe dhuwit nggo sedekah, duwe dhuwit mikire nggo nyumbang kono nyumbang kene, mikire golek ilmu, ibadah sing tenan, salate ben bener, sepuasane ben bener, ngajine ben bener. Pokoknya yang dipikir meng akhirat tok. Waman aradal akhirah, sapa-sapa wong sing atine iku kepikir akhirat. Tujuan hidupnya hanya untuk kepentingan akhirat. Wa sya'ala sya'yaha. Dan dia bersungguh-sungguh. Jadi hidupnya mikir akhirat dan bersungguh-sungguh di dalam menempuh jalan akhirat itu. Waya ngaji ya wis gak peduli udan, gak peduli panas, gak peduli ado. Gak mikir apa-apa, pokoknya ngaji, golek ilmu, gue nyempurnake ibadah. Bersungguh-sungguh di dalam melaksanakan kehidupan. Wa sya'ala sya'ya. Wa huwa mu'minun, dan orang yang meyakini bahwa kehidupan akhirat itu ada, kehidupan akhirat itu kekal, kehidupan akhirat itu adalah kehidupan yang sebenar-benarnya kehidupan. Dia yakin itu. Apa kata Allah? Ulaika kana sa'yuhum mazkura. Maka semua yang dia usahakan aku balas dengan balasan yang lebih baik. Kalau tadi coba dibalas sesuai yang diinginkan. Jenengan golek 1000 kayak 1000, jaluk 1 juta dikek 1 juta. Melaku atau nih 2 kilo dibalas 2 kilo. Iki melaku 10 meter balasannya 1 kilo.
Kepingine cukup kanggo urip tambah dikei lebih kanggo iso urip saulan. Itu maknanya di situ. Sa'yuhum mazkurah. Maka aku akan balas segala usahanya itu dengan balasan yang lebih baik. Ini penghalang yang pertama. Jadi orang gagal puasa, gagal sholat, sholatnya cuma sekedar gugur kewajiban. Saya mau tanya, pernahkah kita berpikir syahadat kita ini enggak benar? Coba sama lah syahadat muni apa? Muni apa, Mbak? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadun. Lah di bahasa Indonesia apa? Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan. Orang nyakseni itu kudu loh. Pernah ketemu Allah? Pernah lihat Allah? Pernah tapi lupa. Pernah sudah ngaji kok. Di surat Al-A'raf kita ketemu sama Allah. Iya kan? Lah kalau orang enggak ngaji kan enggak pernah merasa pernah ketemu Allah. Bersaksi karena kita pernah ketemu sama Allah. Nah saat ini karena kita nggak bisa lihat Allah, nggak bisa ketemu Allah, bersaksi kita kepada apa yang Allah tunjukkan pada ciptaannya. Gitu loh. Ada orang bisa bikin pesawat terbang. Saya pernah ngomong sama istri saya waktu naik pesawat terbang. Kilo pesawat. Isine wong 500. Ya, isine wong 500. Lek bobote 20 kilo, ping 500 wis piro? Ping 500 3 ton. Iya kan? 3000 kilo kan, benar? 3000 kilo. Muatannya satu orang anggap penggawa 30 kilo. Kali 500. 1,5 ton. Sudah 4,5 ton. Bisa naik setinggi itu. Hebat kan yang bikin? Hebat ya? Yang bikin pesawat itu hebat ya? Coba kumpulin seluruh ahli pesawat dunia, suruh bikin satu lombok. Itu persaksian gitu loh. Jadi kalau kita bersaksi hanya sekedar kita ngomong, bersaksi tidak ada Tuhan yang mana? Makanya akhirnya sholat kita sekedar gugur kewajiban. Karena kita tidak pernah merasa bahwa Allah itu ada di mana-mana. Allah selalu mengawasi kita, Allah selalu melihat kita, Allah bersama kita, Allah selalu dekat dengan kita. Di situ persaksiannya. Jadi kita merasa bahwa Allah itu benar-benar ada di dekat kita walaupun kita tidak bisa melihat. Belum saatnya melihat. Jangan bilang nggak bisa. Karena yang nggak bisa cuma munafik sama kafir, nanti nggak bisa lihat Allah. Orang-orang yang mukmin, orang-orang yang benar-benar hatinya tertunduk taat pada Allah, insya Allah nanti kita bisa melihat wajah Allah seperti kita melihat bulan purnama. Karena kita sudah pernah ketemu, pernah lihat gitu. Jadi persaksian yang tidak benar, yang tidak dibarengi dengan ilmu agama yang baik, tidak tahu kapan dia pernah jumpa dengan Allah, akhirnya membawa dia kepada persaksian yang semu. Sekedar mengucapkan syahadat tapi tidak pernah merasa takut saat mau sholat. Pernah enggak mau sholat takut? Pernah enggak? Pernah enggak? Mau sholat dengan rasa takut. Takut enggak dilihat Allah. Takut enggak direken oleh Gusti Allah. Takut sholatnya tidak diterima oleh Allah. Ini enggak pernah, jarang. Sing banyak ke susu. Pemane ibu-ibu masak nang cepet ngene cepet iku sembarange serba ke susu padahal di susu ya cek ke susu. Repot. Makanya Imam Syafi'i itu kalau mau sholat ya lama, jangan kaget kalau banyak imam-imam NU khususnya yang tua-tua ya
Kalau mau salat berdirinya lama. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai maca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, baru Allah. Bukan apa-apa karena dia takut sama Allah. Takut kalau dalam sholat itu diganggu setan, dia tidak dijumpai Allah, tidak dilihat Allah, sholatnya tidak diterima oleh Allah karena hatinya dilalaikan oleh setan. Tapi sama orang-orang yang nggak suka dibid'ah-bid'ahkan, disalah-salahkan, karu-karuan. Padahal itu belum sholat, baru di luar sholat. Ngarep sholat ngombe sik ora apa-apa kok. Sik ngomong durung kok. Payah kok ngelak ngombe sik. Ya toh? Boleh sah itu. Ngomong aja Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas malah disalahno, dibid'ahke dan karuan ngawur. Sebelum sholat mau doa apapun boleh. Yaitu tadi dengan doa perlindungan ingin dijauhkan dari godaan setan. Jadi hal pertama yang membuat kita terlupakan, terlalaikan di dalam menempuh jalan akhirat itu adalah ubudun. Ini pelajaran loh masuk diklat ini. Jadi kita jarang sekali menyiapkan diri puasa, sekedar makan, sekedar nggak minum, sekedar nggak makan, sekedar nggak berhubungan badan dan sebagainya. Tapi semuanya terlewati nilai-nilainya. Karena apa? Masih ubudun dunia. Jadi kalau ingin puasanya nanti baik, mulai sekarang belajar. Belajar tidak puasa yang ngancam. Tidak puasa balas dendam. Sama nek puasa kan balas dendam. Awan gak mangan tapi arep asar gue kolak, gawe iki. Sing digawe wah posoe kapan? Kapan luwene? Ya. Puasanya Rasulullah SAW itu beliau dalam 1 bulan puasa yang makan roti itu cuma 3 hari. Selebihnya beliau itu selalu bersahur kurma 3 biji, 3 buah, minum. Dan pada saat adzan maghrib, beliau cuma ambil air, dikumur, buang, minum, ambil kurma 3. Sudah. Nanti habis tarweh, ukurannya habis tarweh. Rasul itu nggak pernah tarweh ya. Kemana ada pertanyaan itu waktu saya pengajian. Tarweh yang benar itu kayak apa Ustaz? Yang 2-3, yang 11, yang 2-2-2-3, yang 4-4-3, semuanya benar. Sing gak bener iku lek tarwene kesusu-susu. Ndak tumak nina. Mau 2-3, mau 11, mau 2-2-2-3, mau 4-4-3, silakan. Semuanya benar. Cuma kalau bicara paling benar itu sing 13. Paling benar. Loh kenapa? Zaman Rasul itu nggak pernah ada tarweh. Rasul nggak pernah nyontoi tarweh. Sekalipun beliau iktikaf 10 hari Ramadan itu, beliau tidak pernah tarweh itu nggak pernah. Wong beliau itu bikin bilik sendiri kok. Di masjid itu dikasih kelambu untuk ruangan beliau tidur sendiri, berpisah dari jamaah, dari sahabat. Beliau cuma jamaah sholat fardu jamaah, sholat malam sendiri. Tarweh itu mulai ada sejak Umar bin Khattab jadi khalifah, karena adanya perpecahan, potensi perpecahan. Sudah di sana ada masjid Bilal, ada masjid Abu Bakar, ada masjid Umar, ada masjid Abu Bakar, ada masjid Ali, ada masjid siapa. Kalau jenengan sudah pernah ke Madinah nanti kan tahu itu. Jadi yang dekat dengan Abu Bakar sholatnya di masjidnya Abu Bakar. Yang dekat dengan Utsman ke Utsman. Yang dekat dengan Umar ke Umar. Yang dekat dengan Ali ke Ali. Akhirnya disatukan umat ini oleh Umar agar bersatu bersama-sama memulai jamaah tarweh di bulan Ramadan 23 rakaat. Dan Umar bin Khattab dengan tegas mengatakan,
Hadza bid'atun hasanah. Ini loh bid'ah yang baik, bid'ah yang hasanah, yang tidak pernah disuruh oleh Rasul, gak pernah dicontohkan oleh Rasul, gak pernah diperintahkan oleh Rasul. Umar mengajak sholat tarawih 23 rakaat. Dadi lek kepingin niru, ya niru sing 23. Sudah jelas itu contohnya gitu loh. Awal mula tarawih ya dari Umar itu 23 rakaat, sudah nggak bisa ngada-ngada lagi. Kalau yang lain bilang 11, bilang sekian, 43, 27, 63, itu kan dari banyak riwayat Rasulullah kalau sholat malam di bulan Ramadan itu ada yang bilang 63 rakaat. Ada yang paling sering dilakukan 11 rakaat. Kadang 27 rakaat, kadang 23 rakaat, kadang 43 rakaat. Itu kan banyak versinya. Tapi kalau kita bicara tarweh, ya 23. Terus tanya lagi, bagaimana dengan yang 443 ya Ustaz? Saya bilang, saya pernah diminta orang untuk ngisi kultum salat tarweh di masjid sana itu. Apa? Solihin ya? Sang sana itu loh yang dekatnya tahu Kupat sana. Solihin. Saya tanya, nanti sholat tarawihnya gimana? 11 rakaat Ustaz, 443. Oh kalau gitu antum aja jadi imam ya. Saya tak kultum. Suara saya agak serak, kurang enak. Saya caranya menghindari begitu. Begitu saya di atas mimbar saya sampaikan, mohon maaf, tadi saya tidak mau ngimami bukan apa. Karena saya malu sama Rasulullah nanti. Kalau nanti saya di akhirat ketemu Kanjeng Nabi ditanya, kok kemelindimen kan sholat 443, orang keadaannya aman, omamu cedak, orang enek bleduk, orang enek banjir, orang enek huru-hara, orang enek perang, kok kowe sholat 443? Malu saya. Kenapa? Kanjeng Nabi Muhammad itu sholat tarawih 443 itu saat perang Badar. Saat terjadi perang, untuk mempercepat sholatnya, mempersingkat kesuwen dia serang musuh gitu loh. Yang kedua, saat dalam perjalanan beliau berhenti untuk sholat 443. Lawak dewi omah induk kene masjid ning kono 443 melindih banget. Sok-sokan. Ini kadang orang itu tidak sadar, tidak paham sejarah, sok-sokan pingin beda dengan yang lain gitu loh. Dunia lagi. Ketoke tarweh, ketoke sholat, tapi urusannya dunia mau kebanggaan, makanya nggak ada nilai gitu loh. Mending ora usah sholat wis ning omah wae tarawih dhewe. Penting itu. Kalau memang suaminya kayak Pak Jayadi terus sholat kan suwe, Mak Nina jadi imam, Ibu Jayadi berdua. Ya, nanti kadang-kadang subuh ngimami saya Pak Jayadi. Lebih baik gitu. Karena syariat sholat tarawih itu hanya dimulai dari Umar itu 23. Kalau kita sudah 11 ke susu-susu, bahasa nggak ada nilai sama sekali. Gitu. Jadi kalau kita bicara benar yang paling masuk, paling mendekati sempurna sholat tarawih itu 23 rakaat. Dan harusnya 2 jam. Minimal 1,5 jam. Minimal itu. Kalau kita ngitung loh ya, tiap rakaat itu harusnya 10 menit. 5 menit itu enggak tumaknina. 10 kali kalau 20 berapa? Hei, si sekolah ini loh. 10 per 20 piro? 200. Sampai duit apal mbak itu kan kok angel. Lek 23 berarti 230, Bu. Kan hampir 2 jam kan? Kalau sholat 5 menit itu tidak mungkin. Sudahlah. Saya sudah nyoba kok. Nggak bisa khusyuk, nggak bisa tumaknina, nggak sampai itu. Jadi kalau kita mau sholat tarawih, sholatlah 23 rakaat. Kalau 11 rakaat, ora apa-apa, apik wae. Tapi lek iso, kok bengi tambahno. Karena Kanjeng Nabi Muhammad juga begitu. Sebelum sahur, beliau sholat malam,
baca Quran, baru makan sahur. Ojo sahur dhisik. Sholat malam itu penting di bulan Ramadan. Ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Yes, niat sholat malam, tahajud. Tahajud. Ya sholat malam. Sunat. Ya. Sholat di kamarnya itu lebih utama. Iktikaf pun di dalam kamar kok wanita itu. Jadi gini, kalau tujuannya untuk mendapatkan ilmu karena ada kultum, karena ada taklim, ceramah, walaupun cuma 15 menit, 20 menit, tujuannya ambil itu ya tetap dapat nilai ibadah, nilai jamaah. Tapi keutamaannya, kalau dinilai keutamaan sholat, tetap lebih utama yang di dalam kamar. Itu sudah nggak bisa diotak-atik lagi. Jadi sebaik-baik sholatnya wanita di dalam kamar. Di dalam kamarnya itu sebaik-baik sholat wanita. Sholatnya wanita di dalam kamarnya, di dalam ruang tamu, di dalam kamarnya lebih utama, lebih sempurna, lebih baik dibanding sholat di ruang tamunya. Sholatnya wanita di ruang tamunya itu lebih utama, lebih baik dibanding dia sholat di teras rumahnya. Sholat wanita di teras rumahnya itu lebih baik, lebih sempurna, lebih utama dibanding dia sholat di dalam masjid, hatta sekalipun masjid itu ada di depan rumahnya. Itu hadisnya seperti itu. Tetapi Rasul dengan tegas menyatakan di dalam hadis itu, tetapi jangan kau halangi, jangan kau larang bila wanita-wanitamu ingin berjamaah ke masjid. Jadi kalau kita punya istri, punya ibu, punya anak perempuan, silakan. Jangan dihalangi, nggak boleh dihalangi. Tapi kalau bicara kesempurnaan, keutamaan, ya di dalam kamarnya masing-masing. Keutamanya banyak. Barang siapa yang sholat tarawih, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, kemudian dia di hari pertama bulan itu melaksanakan sholat tarawih, sholat malam istilahnya, secara bersama-sama semata-mata karena Allah, maka seluruh dosanya digugurkan oleh Allah sebagaimana Allah menggugurkan daun-daun kering yang tertimpa angin. Pada saat hari kedua dia sholat, Allah angkat segala kesusahan dalam hidupnya. Ya jamaah atau sendiri sama aja. Sama aja, nggak ada beda. Kalau untuk wanita ya, hadis ini kalau untuk laki-laki jamaah boleh, sendiri juga boleh. Wanita sebenarnya kalau kita bicara sholat tarawih itu nggak ada kewajiban jamaah. Karena dari Rasulullah SAW itu nggak ada perintah, nggak ada contoh, nggak ada apa. Tapi Umar bin Khattab mencontohkan, mengajak, mengumpulkan umat untuk bersama-sama berjamaah di masjid agar bersatu, menyatukan umat. Tujuannya untuk menyatukan umat. Tapi berjamaah tentu lebih baik bagi laki-laki khususnya, karena jamaah itu tetap nilainya 27 kali. Apapun sholatnya, mau sholat duha, 2 jamaah boleh. Boleh. Sampai di bulan Ramadan mau sholat malam berjamaah boleh. Siapa yang larang? Enggak ada yang larang juga. Sholat apapun itu boleh berjamaah. Boleh. Yang enggak boleh kan sholat istikharah. Masa sholat istikharah jamaah? Oh, rebutan cewek berarti. Cewek siji direbut wong loro, akhirnya jamaah sholat istikharah. Jadi kalau sholat tarawih itu ada hari pertama, barang siapa yang benar-benar puasa karena Allah, semata-mata karena iman, karena rasa taat pada Allah, kemudian dia melaksanakan sholat malam dengan penuh ketaatan, dengan penuh ketertundukan hati, di hari pertama itu Allah hapus seluruh dosa. Maka kan puasa itu dibagi 3 kan. Hari pertama, masa Allah memberikan rahmat.
Jadi orang yang dapat rahmatnya Allah itu orang yang ampuni dosanya. Hari kedua, masa di mana 10 hari kedua diberikan maghfirah, pengampunan secara totalitas. Nah, puasa 10 hari yang ketiga, makanya kenapa Rasulullah itu iktikaf di 10 hari terakhir. Di situ masa itqun minan nar, masa pembebasan dari api neraka. Kenapa? Di situ ada malam Lailatul Qadar. Sehingga kalau orang 10 hari pertama berdiam diri di masjid, beriktikaf, gak pulang ke rumah, semata-mata dia berharap berjumpa dengan malam kemuliaan itu, dan dia bertemu dengan Lailatul Qadar, otomatis dia akan terbebas dari api neraka. Dalam satu malam itu lebih mulia daripada 80 tahun kok. Uripnya piranya. Urip kita berapa tahun? Saat ketemu malam itu, saat itu seluruh dosa dan segala hal yang buruk dari kita dihapus oleh Allah. Dan kita dijaga mendapat kemuliaan 80 tahun ke depannya. Oleh umur seket, umur 100 mati cek pati. Masih tersisa 30 tahun. Jadi terbebas betul dari neraka. Makanya di akhir Ramadan itu orang-orang terdahulu benar-benar ngencengi diri untuk ibadah, karena di situ masa itqun minan nar, masa pembebasan dari api neraka. Jadi itu ada hadisnya banyak. Nanti kita terangkan, kan belum selesai didiklatnya. Hari pertama dihapus seluruh dosanya. Hari kedua Allah angkat segala kesusahan hatinya. Hari ketiga Allah mudahkan. Jadi kita mau apapun gampang, nggak ada malesnya dan sebagainya. Terus sampai hari kesekian. Nanti ada urutan hadisnya. Baik. Nggih. Lebih utama daripada 27 rakaat. Lebih utama dari 27 derajat. Kan artinya begitu. Salat wanita di kamarnya lebih utama dibanding dia sholat di ruang tamunya. Sholat wanita di ruang tamunya lebih utama dibanding sholat di teras rumah. Sholat wanita di teras rumahnya lebih utama dibanding sholat di masjid, hatta itu walaupun sekalipun masjid itu di depan rumahnya, tinggal nyebrang mungkin. Itu lebih utama sholat di teras rumahnya dibanding di dalam masjid. Bagi wanita loh ya. Ini bicara wanita. Maka keutamaan wanita sholat itu tetap di dalam kamar, lebih dari jamaah. Tetapi Rasul tidak melarang gitu loh. Rasul menyuruh laki-laki itu tidak melarang perempuan-perempuan datang ke masjid untuk berjamaah. Nah, kalau ibu berjamaah di masjid dapat 27 derajat. Tapi keutamaan sholat jenengan tergantikan ini. Hilang keutamaan sholatnya. Gitu loh. Jadi kalau jenengan sholat di rumah, nilainya lebih daripada sholat jamaah. Kalau di dalam kamar. Itu otomatis. Karena itu hadis untuk wanita. Kalau laki-laki memang ditekankan, bukan diwajibkan ya. Tolong itu dicatat itu. Banyak orang yang wajib laki-laki ke masjid. Tidak ada. Tidak ada wajib, itu tidak ada. Ditekankan, sangat ditekankan untuk berjamaah. Kalau ada kisah Rasulullah mau membakar rumah-rumah orang yang tidak mau berjamaah, itu bukan nggak mau berjamaah, nggak mau sholat, nggak mau datang untuk sholat. Dulu ya sholat di masjid mesti, jarang orang sholat di rumah kalau dulu zaman Rasulullah. Karena memang dipimpin Rasulullah, mencontoh Rasul. Sekarang kan bisa sholat dewi-dewi, tungguannya sapal dewi-dewi, dikiri sapal dewi. Jadi kalau untuk perempuan itu tetap lebih utama sholat di dalam kamar. Umpamanya gini, jenengan sholat maghrib di kamar atau sholat isya di kamarnya. Pas waktu taklim, waktu kultum ke masjid dapat 2.
dapat pahala mencari ilmu tadi, dapat pahala keutamaan sholat. Itu yang terjadi. Orang-orang terdahulu masuk masjid hanya untuk mengikuti kajian, taklim. Tapi sholatnya tetap di rumah. Di pondok-pondok itu bunyai-bunyai itu kalau ada acara di masjid Pak Yai ngaji. Kebanyakan beliau sholat di dalam rumah. Waktunya ngaji beliau merapat ke masjid, mendekat di pojok itu, dengerin Pak Yai ngaji. Jadi nggak masalah sholat di masjid nggak masalah, tapi kehilangan keutamaan sholat yang disampaikan oleh Rasulullah itu. Kenapa? Beda Bu, beda. Di Masjidil Haram sesuatu yang nggak boleh di sini, di sana boleh. Contoh, kalau jenengan habis asar, ya di Indonesia sini sholat makruh hukumnya, ya hukumnya makruh. Habis subuh sholat hukumnya makruh. Tapi di Masjidil Haram boleh, tidak ada makruhnya. Habis sholat asar langsung sholat mutlak, sholat sunnah mutlak, berapa rakaat pun boleh. Habis subuh sholat sunnah mutlak boleh, tidak harus nunggu isra. Jadi sesuatu yang tidak boleh di tempat lain itu dibolehkan di tanah suci. Kenapa orang berbondong-bondong sholat di Masjidil Haram? Karena nilainya 100.000 kali. Kan tamu jenengan di sana. Kan tidak harus tiap hari tinggal di sana. Tapi kalau jenengan gak percaya, nanti sekali-sekali umrah bareng saya. Saya kasih tahu rumah orang-orang yang dekat Masjidil Haram. Perempuannya gak ada yang ke masjid. Yang ke masjid laki-lakinya. Orang-orang yang rumahnya dekat Nabawi, perempuannya gak ada yang ke masjid. Karena saya pernah tinggal di rumah orang. Bukan di hotel, tinggal di rumah keluarga, di masjid, di dekat Masjid Nabawi, di belakangnya. Waktu sholat, mereka nggak datang. Perempuannya di rumah, laki-lakinya berangkat. Orang Arab itu nggak ada perempuannya ke masjid itu kecuali sholat hari raya. Tapi kalau kita ya harus kapan mana mumpung di Masjidil Haram, pahalanya 100.000 kali dibanding sholat di tempat lain. Kalau di Masjid Nabawi 10.000 kali, lebih baik dibanding masjid lain. Ya kesempatan kita sholat. Setelah itu pulang kita. Itu permasalahan yang berbeda, itu kondisional. Tetapi kalau orang yang tinggal di sana itu nggak ada ke masjid. Sudah tinggal di tanah suci. Kan tinggal di tanah suci. Yang menjadi nilai 100.000 kali kan bukan masjidnya, tanah sucinya. Jenengan sholat di dalam masjid sama sholat di depannya Hilton, sama nilainya. Itu tanah suci yang dinilai, bukan masjidnya. Jenengan sholat di depannya bin Daud, kalau pas ramai itu Jumat, itu nilainya sama di dalam masjid. Cuman kalau jenengan melihat Ka'bah beda lagi nilainya gitu loh. Barang siapa yang sholat dengan menatap rumahku, Ka'bah, Baitullah, maka dia mendapatkan keutamaan seperti sholat bersama 1.000 malaikat di Baitul Ma'mur itu ya. Makanya orang berebut cepet-cepetan bisa sholat di depan Ka'bah, lihat Ka'bah gitu. Tapi kalau nilai sholatnya mau di belakangnya bin Daud sana yang dekat jembatan layang itu, di bawahnya itu burung-burung itu, sama nilainya. Tanah suci yang penting itu. Yang dinilai bukan Masjidil Haram tapi tanah suci. Dikatakan Masjidil Haram karena masih berada di wilayah tanah suci Mekah, tanah suci Madinah. Di luar tanah suci Madinah batas tanah halal enggak haram lagi masjidnya. Sudah masjid halal. Sudah berlaku seperti masjid pada umumnya. Makanya saya katakan kalau orang Arab tidak ada ke masjid. Karena sudah berada di tanah suci. Di sini pun jarang, jangan lihat orang-orang Arab itu di Pasar Kliwon, di mana jarang orang Arab ke masjid itu jarang banget. Karena gimana saya juga
punya keluarga Arab kan, bapak saya orang Arab. Jadi sering saya tinggal dengan keluarga Arab, tidak ada perempuan yang ke masjid sama sekali. Tarawih pun nggak ada. Ibu saya sampai hari ini tarawih di rumah. Belum pernah ibu saya ke masjid. Karena dilarang sama habis saya. Saya sholat nang omahe, ora usah nang masjid. Ya udah manut sampai sekarang. Sampai habis saya udah meninggal, ibu saya kalau sholat tarawih di rumah. Biasa lah sholat tarawih sendiri. Kadang-kadang malam dia sholat tarawih, mau tidur, kadang mau sahur, itu jam 2 bangun sholat tarawih sendiri. Sak mampu-mampunya. Jadi keutamaannya yang diambil bukan nilai 27 derajatnya. Karena nilai 27 derajat itu lebih kepada laki-laki, bukan untuk perempuan. Paham? Ya. Salat tarawih sama salat tahajud itu sama. Orang beda. Ya gak apa-apa, nambah itu. Nambah rakaat. Jadi sholat tarawih itu sebenarnya itu sholat malam, sholat tahajud yang dimajukan waktunya. Sholat tahajud itu nggak nunggu nanti malam, enggak. Jenengan sholat habis isya, terus sholat tahajud boleh, boleh. Atau mau tidur jam 10 gak merem-merem angel, terus sholat tahajud sih boleh. Tidak harus tidur dulu, enggak ada syariat itu. Cuma yang baik itu sholat tahajud itu waktu terbangun dari tidur. Jenengan tidur terbangun jam 2 sepertiga malam langsung ngambil wudhu, itu afdol. Seabdol-abdolnya sholat malam itu di sepertiga malam terakhir, khususnya waktu kita terbangun dari tidur. Bangun sadar wudhu sholat. Tapi kalau sholat tahajud mulai habis isya itu sudah boleh sholat tahajud. Nah tarawih itu ya sholat malam, cuma dimajukan, dibuat jamaah karena ada di bulan Ramadan. Di luar Ramadan boleh? Boleh. Ya gak apa-apa. Aku tak ada ODW oleh. Sopo sing larang? Ora enak syariat yang melarang. Ya. Gak apa-apa. Tahajud itu tinggal tidak banyak. Mau 2 rakaat boleh, 4 rakaat boleh, 6 rakaat boleh, 100 rakaat boleh. Witir dimulai dari 1, 3, 5, 7, 11. Pokoknya ganjil. Mau witir 11 rakaat boleh kok. Niat witir 7 rakaat boleh. Niat 1 til ya ora apa-apa. Sing penting itu sholatlah yang berkualitas, bukan yang berkuantitas. Wah, kayak apa yang nggak berkualitas percuma, seperti buih di atas lautan, nggak ada kekuatan. Tapi 2 rakaat yang berkualitas, seperti ombaknya tsunami, bisa mengalahkan segala keburukan hidup. Itu yang terpenting. Lanjut. Gak usah witir. Terserah. Bangun jam 2 atau setengah 3, belum sahur. Tahajud dulu. Mau 2 rakaat, mau 4 rakaat, mau 6 rakaat, sama mampune. Tidak ada masalah. Tidak usah pakai witir lagi sudah. Sudah witir kok witir lagi. Kalau mau lebih mantap, waktu sholat tarawih jangan pakai witir. Nanti witir sendiri. Tapi seandainya sudah witir ya sudah, lanjut aja tahajudnya, nggak usah kita witir lagi. Sudah. 23 itu termasuk witir. Enggak. Ada yang tanya lagi? Silakan. Iya.
Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahzab menjelaskan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qaulan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Wa qulu qaulan sadida. Ucapkanlah ucapan yang baik-baik. Jadi kalau kita ingin meraih sesuatu yang besar, sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang bernilai, maka Allah syariatkan di dalam surat Al-Ahzab itu qulu qaulan sadida. Ucapkan ucapan yang baik-baik. Ucapan yang baik itu cuma 3. Dakwah, zikir, doa. Dakwah itu kan bukan seperti ini dakwah juga. Tapi jenengan ketemu Bu Jayati, Bu, jam 09.00 lho Bu. Wis duha dulu memang. Ini dakwah. Mengingatkan orang sholat duha itu dakwah. Jalali Bu, maca Qur'ane emang mumpung Ramadan. Dakwah. Aku krungu Bu cari ustaz. Lek Ramadan itu istighfar diakehi mbek maca selawat. Itu nanti puasanya ringan. Semuanya serba enak. Dakwah. Dakwah itu banyak mengingatkan orang. Nanti jangan lupa ya jam 4 nanti sebelum buka puasa kita ngaji sambil buka bersama. Dakwah. Tersalurkan kan omongan-omongan. Arep ngomongi wong mamane. Ngene ana wong ngejak ngomong, aku wingi ngerti si A. Lah Bu iki Ramadan. Bu istighfar sing akeh. Maca Quran lebih utama. Coba jenengan maca alif lam mim. Itu 3 huruf. Al-Quran itu 1 huruf diberi 10 kebaikan. Alif lam mim itu 3 huruf. Baca alif lam mim dapat 30 kebaikan. Di hari biasa. Di hari biasa. Di Ramadan dapatnya 30.000 kali. Digandakan 1.000 kali setiap bacaan Quran. Jadi nek gak iso ngaji gampang. Gak usah ngalangan alif lam mim sing akeh nun. Dadi sekarang rasane wong mbek mlaku nun, qaf wis beres. You know? Ini kalimat thayyibah ini. Quran qaf 10. Lek Ramadan 10.000 Jawa. Iki gak usah dikir liyane. Kaf. Hak mim gitu. Saya lek Ramadan baca Yasin bisa 1.000 kali loh. Yasin. Ini Yasin coba. Yasin dia berapa? Berapa coba? Hah? Yasin 3. Sama dengan alif lam mim. Nah. Yang kedua, zikir. Zikir itu kan tidak harus duduk sambil jalan, baca istighfar, baca sholawat, sambil pegang komputer, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, la haula wala quwata illa billahil. Ini zikir. Orang yang lisannya ini basah oleh banyaknya zikir kepada Allah, setan itu tidak mampu membawa lisan ini untuk ngomong yang enggak manfaat. Dan ucapan yang ketiga yang disyariatkan oleh Allah dalam Quran ini, doa. Ingat si amangkel aku. Langsung astagfirullahaladzim ya Allah. Ampunilah dosa si fulan. Rahmati dia. Bimbing dia ke jalan yang baik. Jadikan dia orang yang beriman, yang beramal soleh. Kata Rasulullah, barang siapa yang mendoakan orang mukmin tanpa diketahui oleh yang didoakan, 1.000 malaikat mengaminkan kebaikan buat dirinya. Dan hari itu Allah mengangkat segala kesulitannya. Dosanya dihapus oleh Allah. Jadi wong itu keeleng-elek wong. Kalingan Pak Marno, jowengkel. Ya Allah, ampunilah Pak Marno. Jadikan ia orang baik.
anugerahkan rahmat Allah kidamu, jadikan orang soleh. Ikhlas mendoakan, ini luar biasa, apalagi di bulan Ramadan. Kata Rasulullah, barang siapa yang di bulan Ramadan hatinya tidak tersentuh oleh keburukan saudaranya, maka sungguh dia dijauhkan dari api neraka sejauh 1000 tahun perjalanan. Jadi di bulan Ramadan kita tidak tersentuh keburukan orang lain. Setiap eling keburukan didoakan. Setiap eling keburukan didoakan. Ini dijauhkan tubuh kita dari neraka itu sejauh 1000 tahun perjalanan. Makanya Ramadan itu banyak yang disia-siakan. Harusnya keluar Ramadan itu sugih kabeh. Wis enak kabeh uripe. Tapi karena disia-siakan, tidak menjadi orang yang bertakwa. Jadi ini takwa kayak Pak Marno, takut sama istri tua, nggak berani cari yang muda kan gitu. Ya saya bilang teman-teman kemarin semuanya, ini ya manusia takwa semua ini. Bukan takwa ya Pak Jaya itu yang guyu ya. Paling takwa itu. Gitu. Jadi ini kalimat luar biasa. Qulu qawlan sadidan. Allah janjikan ini. Qulu qawlan sadidan yuslih lakum a'malakum. Barang siapa yang mampu menjaga lisannya hanya dengan ucapan-ucapan yang baik-baik tadi, dengan dakwah, doa, zikir, Allah janjikan yuslih lakum a'malakum. Aku akan perbaiki amal-amal kalian. Loh, ini Allah sendiri yang janji. Didandani amal-amal sing elek-elek diganti sing apik-apik. Pak Andi kalau mau ngimami monggo. Ya, silakan. Enggak usah sih isin-isin. Kan punya tugas ngimami, nanti istrinya diantar anak-anak boleh kok. Asal enggak cemburu ya. Sudah peringatan soalnya. Beliau ini kan imam tetap di masjid. Telepon takut. Jadi siapa yang menjaga lisannya hanya dibuat bicara 3 hal tadi yang baik-baik, qulu qawlan sadidan, Allah janjikan yuslih lakum a'malakum. Allah perbaiki amalnya. Jadi segala amal hidup kita diperbaiki sendiri oleh Allah. Setelah diperbaiki, Allah janjikan yang kedua apa? Wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah hapus segala dosanya. Setelah diperbaiki amalnya, dihapus dosanya, Allah perintah wa may yuti'illah wa rasulah. Setelah itu jalanlah kamu di atas jalan Allah dan Rasul. Faqad faza fauzan adima. Maka kamu akan memperoleh kemenangan yang sesungguhnya. Kemenangan yang sangat besar. Faqad faza fauzan adima. Kemenangan yang sangat luar biasa. Itu Quran. Tinggal kita mau apa tidak mau. Itu aja kuncinya di situ. Baik. Masih ada yang tanya? Tahu apa menang? Betul. Silakan. Bu Jayati, kalau masih ada unek-unek tanya aja. Masih ketemu. Apa? Ya lanjut aja. Ya besok ngaji terus. Walaupun orang 5 nggak apa-apa. Ngaji wong 5 ora apa-apa. Saya kalau pagi ngaji orang 2 sama Agung sama Mas Yanto. Kadang sama Marno. Iya, beda itu kan ngopi pagi. Ada pertanyaan lain? Nggih, monggo. Boleh. Tidak apa-apa. Boleh. Abu Bakar As-Siddiq itu tidak pernah sholat witir di malam hari. Jadi beliau habis Isya sholat sunnah langsung witir. Karena beliau takut nanti nggak bisa terbangun. Karena yang betul yang paling penting itu witirnya bukan tahajudnya. Yang punya nilai yang ditekankan untuk dilaksanakan witirnya. Makanya sampai Abu Bakar As-Siddiq takut kehilangan witir, beliau witir sebelum
tidur sampai wafatnya, nggak apa-apa, boleh, sangat boleh. Kalau sebelum duhur nggak boleh. Ada nanya lagi? Nggih. Tuh. Misalnya tarawih sama tahajud tadi niatnya lain. Ya salat sunah malam. Iya. Sholli sunatan lail. Lillahi ta'ala sudah. Rakaat ini lillahi ta'ala. Sama niatnya sama. Salat apa? Salat tarawih itu ya salat lail sudah, salat malam juga. Istilah tarawih itu kan cuma di sini aja. Tempat lain masih ada tarawih. Ya. Baik. Cukup? Yang infaknya itu jadi Pak? Ya, sementara cuma orang 5 ya nggak jadi nggak apa.